tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, apa kabar? Sungguh luar biasa. Amin. Tema kita di bulan Maret adalah pengampunan, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat bertemu kembali dalam hari Minggu di mana kita boleh datang kembali beribadah kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, ini bukan hanya sekedar karena kita tidak kemana-mana ya Bapak dan Ibu, tapi memang ini adalah hari Sabatnya Tuhan. Kita datang di dalam rumah Tuhan, kita mencari wajah-Nya. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru, untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup setiap kami. Kami boleh ada kembali di dalam rumah-Mu. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa, mari Allah Roh Kudus bahwa kami mendekat kepada Bapa. Buatlah mata rohani kami ini menjadi terang Tuhan, supaya kami mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau pada saat ini. Suci kuduskan setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk datang menghadap kepada Engkau, Allah kami yang kudus, Allah kami yang ajaib. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita angkat pujian kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa.
tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah,
seperti Engkau. Haleluya Yesus. Tak dapat kami balas untuk cinta-Mu yang besar Tuhan. Tidak dapat kami ukur Tuhan. Begitu tinggi, begitu luas, begitu dalam Tuhan. Thank you Jesus. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan,
hati kami dengan segenap kekuatan kami. Kami boleh menyembah Engkau, boleh memuji-muji Engkau, karena tidak dapat kami balas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak dan Ibu yang siap memuji Tuhan, lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus begitu baik buat engkau dan saya. Juga Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, mari kita puji Tuhan, Allah yang menjadi kekuatan buat saya dan engkau. Yesus adalah kekuatanku. Haleluya. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak Allah. Haleluya. Yesus adalah kekuatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan, orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami katakan saudara. Yesus rela kaya jadi miskin, agar apa? Agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Mu, agar nyata bahwa kami anak. Agar nyata bahwa kami anak. Agar nyata bahwa saya. Agar nyata bahwa saya anak Allah. Haleluya. Bapak dan Ibu percaya bahwa engkau adalah anak Allah? Amin. Biarlah kasih Allah nyata dalam hidup saya dan saudara, bahwa setiap kita dipilih oleh Allah. Amin. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Saya undang Bapak Ibu semuanya tepuk tangan di atas kepala. Kita mau sama-sama lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Amin. Biarlah kasih Allah turun atas setiap kita semua.
kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Mari sama-sama satu hati kita berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sungguh sangat amat baik dalam kehidupan kami. Kami ada Tuhan sedang hari ini, itu semua karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kini Tuhan, tiba saat kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, Tuhan sucikan persembahan kami, supaya apa yang kami berikan ini Tuhan, boleh menjadi berkat dan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan. Keajaiban-Mu Yesus.
Engkau kupercaya di segala musim hidup kami. Kami percaya ketika kami mempercayai-Mu, kami akan mengalami pemeliharaan-Mu, kami akan mengalami pertolongan-Mu, kami mengalami mujizat-Mu, kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Berfirmanlah, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus tidak kami lakukan. Berfirmanlah, dan kami ingin mendengar dan mendengar seperti seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali bisa beribadah dengan Bapak Ibu di sini, dan saya selalu terhormat di GAB Mahanaim Sidoarjo ini, dan dapat kehormatan untuk melayani 2 kali, dan saya percaya itu adalah anugerah Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin menyampaikan manusia akhir zaman, manusia Kristen. Seperti apa sih akhir zaman ini? Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan kitab suci tentang kita pada akhir zaman ini. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Timotius pasal 4 dikatakan demikian. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, sekarang ini, waktu itu ya, ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Saya bilang ini dosanya satu, yang melayani Tuhan. Bisa WL, singer, guru sekolah minggu, multimedia, sampai pengkhotbah, gembala, 5 jabatan, rasul, nabi, penginjil, guru, gembala. Dosanya hamba Tuhan. Roh dengan tegas mengatakan, terjadi apa? Penyesatan dan pemurtatan. Itu terjadi di Indonesia, termasuk di Sidoarjo. Gak usah ado-ado, tonggomu. Tadi saya bilang sama Pak Gembala, ono tonggomu. Saya tidak sebut namanya. Beliau sudah profesor, doktor, kabilator, kotor, ban bocor. Saudaraku, ya, ini roh dengan tegas. Nah, dosanya apa? Kita lihat Yesus ngomong apa? Dosa mereka ini. Matius 7 ayat 21. Ya, Matius 7 ayat 21, tolong. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Ya, bukan ayat 22. Nah, itu pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Khotbah, bernubuat demi namamu, apalagi mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Saudara, saya pernah kumpul dengan orang yang begini nih, ngumpulin orang 3.000, 100 orang di salah 3 sakit, sepupu semua, sembuh semua. Tapi habis itu ajarannya menyimpang. Tak kasih tahu. Saya ini kalau mau disuruh jadi pengikutnya, berapa aja dibayar saya. Saya tidak jual Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Lalu apa dikatakan setelah mengusir setan? Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini dosanya hamba-hamba Tuhan. Tadi pagi saya bilang, Kristen hamba Tuhan yang murni bersih 20%. Yang lainnya sudah ternoda.
matre, hamba upahan, golek duit, golek mangan, cari apa? Aman, golek sing gereja gede. Ya. Kemarin bulan lalu jemaatku yang gendeng-gendeng moro, Pak Elia apa? Layan ana desaku apa, Pak? Iki teko Tuhan apa enggak iki? Desane ndi, Saudara? Mana? Kediri, sebelum Kediri itu apa? Pari. Namanya aduh Wongso. Tondo Wongso. Pari. Tondo Wongso 4 jam. Bokongku cemet. Duwike ya cemet 4 jam. Tapi saya datang. Dari Tuhan. Ana wong 30 tak parani. Ngliwati Tebu Ireng tak pikir pesantren ini gede elek istana. Wah, Tebu Ireng itu, Saudara. Ngliwati saya. Tak parani Tondo Wongso ini. Desa kesa-kesa gunung kenang-kenung. Ilek nang gereja panas. Njero gereja itu panas. Metu gereja wadem. Dipare. Ya. Saudaraku, ini akhir zaman. Banyak hal-hal menyimpang. Baik lewat doktrinnya, sakramennya, maupun liturginya. Ada yang terang-terangan tidak mau ngaku Yesus. Yesua, Hamasyah, Yahweh. Yesusnya enggak. Ada kelompok Yahweh yang menyebut Yesus, ada kelompok Yahweh yang enggak mau menyebut Yesus. Yesus itu anak haram. Ya Allah, ya Allah. Oh, saya ini lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar nama Yesus kok. Yesus anak haram, ini haram itu orangnya itu loh. Saudaraku. Nah ini dosa hamba Tuhan. Lupa apa dosanya jemaat ada. Di kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 ini dosanya jemaat. Kita baca. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang siapa? Penakut. Di sini ada penakut enggak? Pak, aku gak takut, tapi ambek kecoa wedi aku. Lu penakut gitu, roh, Saudara. Pak, aku gak takut ambek itu, Pak, tapi ono gendruwo, ono hantu takut. Saya ini enggak pernah takut siapa-siapa. Cuma takut sama Tuhan saja. Amin. Yang kedua, orang-orang yang apa lagi? Tidak percaya. Gak percaya diberkati Tuhan. Gak percaya dipakai Tuhan. Gak percaya apa, Saudara? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Nah ini terjadi ini. Ini dosa jemaat ini, Saudara. Yang ketiga apa? Pembunuh. Ini di luar Tuhan. Di luar Tuhan, pembunuh. Terus pembunuh apa? Orang-orang sundal, ini di luar Tuhan. Orang-orang sundal, ini percaya Tuhan Yesus ya, percaya Gunung Kawi ya. Sini tidak ada, sana sini banyak. Ya, terus orang-orang penakut, orang sundal, pembunuh, tukang sihir. Sihir itu intimidasi. Terus apa, saudaraku? Penyembah berhala. Berhala apa? Pak, saya enggak punya Bunda Maria, enggak ada. Duitmu berhala. Kerjaanmu berhala. Pelayananmu berhala, di sini enggak ada. Sana sini banyak. Hati-hati dengan berhala ini. Katakan amin. Loh, saya enggak pegang duit 40 tahun enggak kerja. Saya enggak pernah sambat. Sering poso bendino tapi tambah lemu. Heran saya. Hati-hati dengan penyembahan berhala.
apapun berhala itu bentuknya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk maaf keluargamu, anak istrimu juga bisa jadi berhala. Apa saja yang sudah setara dengan Yesusmu adalah berhalamu. Katakan amin. Terus langsung dilanjutkan apa? Dan semua pendusta, bohong. Iblis itu bapak pembohong. Ini dosanya jemaat, saudara. Pak, saya tidak bojo, tapi nipu. Baik. 5. 1 bohong, 2 penipu, 3 utang, 4 ngemplang, gak bayar utang. Di sini tidak ada, sana jadi banyak. Kelima, L3, licik, licin, lihai. Kita ini disuruh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak boleh dipisah itu. Jangan, Pak, aku cerdik tok, gak tulus, bulus. Ya, jadi saudaraku, hati-hati dengan ini, dusta ini, nipu ini. Apa? Oh, enggak ada hamba Tuhan dulu, ada. Pengerja saya nipu jemaat saya 10 juta. Ngomongnya wah rohani ngomongnya, tapi ngemplang. Terjadi. Hati-hati saudaraku. Ya, mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kebohongan itu ada. Termasuk di dalam wadah gereja lokal. Ada gereja keluar dari Betel, bikin sinode sendiri. Itu bojo itu. Bujuki coba, bujuki jemaat. Demi apa? Aset. Lu kita mati, lu anda bawa apa-apa. Ada nyanyian Pantai Kosta kuno bilang begini, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia nanti binasa, cari Yesus di Sidoarjo. Wah, gitu saudaraku, ya. Jadi itu 2 hal yang harus kita hindari, ya. Nah, saudaraku, terus Tuhan Yesus itu ingin gerejanya bagaimana? Ini Wahyu pasal 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Tuhan ingin gerejanya seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan GAB Mahanaim ini Tuhan tahu. Katakan amin. Terus apa? Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh orang pun, oleh seorang pun. Betul enggak? Pelayanan di sini enggak ada yang nutup loh. Sampai hari ini, katakan amin. Sampai Tuhan datang, katakan amin. Terus dikatakan, aku tahu bahwa apa Bapak Ibu? Kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan GAB Mahanaim ini gak seberapa, tapi apa yang dikatakan selanjutnya? Namun engkau menuruti firmanku. Katakan amin. Bukan cuma menuruti firmanku, tapi tidak menyangkal nama Tuhan. Tidak menyangkal nama Tuhan itu apa? Tidak kerja yang haram. Timbangan 1 kilo ya 1 kilo. Ojo 1 kilo jadi 8 on. Ya, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak menyangkal nama Tuhan itu seperti itu. Hiduplah sebagaimana adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, kalau ini dilakukan, kekuatan saudara luar biasa. Nah, terus rahasianya bagaimana supaya kita ini tidak bohong, tidak semuanya itu. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 20 berapa ini? 14 ayat 18. 1 Korintus ayat 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Aku mengucap syukur. Siapa yang mengucap syukur? Paulus.
kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kenapa kekuatannya tidak seberapa? Mereka jemaat ini diajar oleh Paulus untuk bahasa roh yang banyak. Ibu-ibu sambil goreng tempe, tempenya jadi tahu, tetap jadi tempe. Kok menengahi ketara lek gak ngantuk iki. Ya. Jadi saudara harus lebih banyak bahasa roh. Saya setelah dapat tugas dari sini, pokoknya eling mau khotbah di sini saya mesti bahasa roh. Saya bahasa roh terus. Penting saudaraku. Paulus bisa nulis suratan. Itu karena bahasa rohnya lebih dari kita. Seorang hamba Tuhan bernama Bob Weiner, 15 menit tiap bangun tidur dia bahasa roh. 15 menit. Dia buka gereja di mana-mana di Afrika, Uni Soviet. Saudara, bahasa roh ini penting sekali. Iblis paling wedi, paling takut kalau kita bahasa roh. Terus Paulus bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia karena bahasa rohnya luar biasa. Katakan amin. Dan bahasa roh ini ada di sini. Katakan amin. Ya, jadi dua hal tadi, dosanya hamba Tuhan dan dosanya jemaat tadi di atas ini. Kalau saudara dengan kekuatan sendiri tidak bisa bahasa roh. Nah, yang berikutnya bagaimana mengatasinya? Bagaimana ya dengan kita saudaraku ketika kita menghadapi itu tadi dosa-dosa tadi. Kita baca Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 5. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hiduplah bijaksana, tapi juga bijak sini. Jangan wah melayani Tuhan di mana-mana awake loro, uripe susah. Terus doanya begini, biar aku miskin di dunia, asal kaya di surga. Bukan miskin itu, miskin kere tambahan. Saudaraku, kalau kita ini sungguh-sungguh, kita ini diberkati Tuhan. Ya, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hiduplah dengan bijaksana. Artinya apa? Jadilah dewasa secara rohani. Katakan amin. Terus ayat 16. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Saya bersyukur seberapa ibadah hari ini. Mempergunakan waktu ini untuk ibadah. Hari-hari ini jahat. Saudara lihat sekarang ini. Orang dosa itu begitu kayak orang balik tangan. Ngeri. Tapi kalau saudara cinta Tuhan. Tuhan itu jadi yang pertama dan yang utama. Lanjut 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri, bukan kehendak orang lain, tapi kehendak Tuhan. Belajar kita kehendak Tuhan ini. Maka kita akan semakin dewasa di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Selanjutnya ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, oleh keduniawian. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi bukan cuma penuh dengan roh, tapi juga penuh dengan firman. Kalau kita roh dan firman ini berjalan bersama, maka kekuatan supranatural yang ilahi dan rohani itu mengalir. Apapun yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Itu saudaraku, ya, penuhlah dengan roh, tapi penuhlah dengan firman. Lanjut 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jangan lupa doa, pujian, penyembahan harus ada di tempat ini siang dan malam. Jadi mezbah Tuhan, katakan amin. Saya dengar di gereja ini ada doa pagi. Saudara ikuti itu. Itu kekuatanmu yang luar biasa, saudara.
Ya, banyak doa banyak berkat, kurang doa kurang rezeki, gak berdoa kan duwe. Ya, ini saudaraku. Ya, terus ayat 20, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur apapun yang terjadi, baik buruk tetap mengucap syukur. Ya, senang susah mengucap syukur, rugi untung mengucap syukur, menderita senang, merasa berhasil gagal mengucap syukur. Kalau saudara terus mengucap syukur, saudara akan diberi kekuatan oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, secara bersama-sama kita akan lakukan. Ya, kita lihat lagi ayat yang lain di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah ini, supaya tidak terjadi penyimpangan, kesalahan atau apapun, ada nasihat. Satu. Yang kedua, penghiburan kasih, sharing. Ini penghiburan kasih. Yang ketiga, persekutuan roh, spiritnya sama, semangatnya sama, apinya sama. Yang percaya katakan amin. Ya, terus ada kasih mesra, hangat. Kita bukan orang asing, kita teman dekat, bisa sharing, ada apa-apa cerita no, satu cerita no Tuhan, dua ceritakan satu dengan yang lain, saling percaya. Lalu ada kasih mesra dan terakhir apa? Belas kasihan, compassion. Penting sekali gereja punya compassion. Ya, menurut teologi reform itu sebelum kita mengasihi orang lain, kasih seiman dulu, jangan orang lain dulu. Ada pengajaran, nyebar takjil, ndak dilarang. Tapi ono dulur-dulur mesti nggak iso mangan iki. Tulung ono. Kasihmu itu harus dengan seiman dulu, baru ke semua orang. Katakan amin. Terus ayat yang selanjutnya. Karena itu sempurnakan sukacitaku dengan ini, ya, hendaklah kamu sehati sepikir. Lah ini harus kompak, jangan situ rono. Gereja ini punya visi, punya arah, punya tujuan. Katakan amin. Satu kasih, kasihnya satu, kasih Tuhan. Nggak kasih yang lain, nggak ada kasih di balik rempeyek atau ada udang di balik batu atau apa, saudara. Satu jiwa dan apa? Satu tujuan. Wah, kita ini kalau ada satu tujuan itu luar biasa, saudara-saudara. Ya, Tuhan berkenan kalau kita mampu hidup dengan Tuhan, ya, mampu tidak berdusta apa tadi? Wahyu pasal 3 ayat 22 kita baca. Wahyu pasal 3 ayat 22. Ayat 21 dulu, 21 dulu. Wahyu pasal 3 ayat 21. Barang siapa menang terhadap dusta, menang terhadap apa lagi tadi? Ya, dikatakan tidak percaya, menang terhadap takut. Ya, barang siapa menang, iya, berarti kita semua akan aku dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas apa, Bapak Ibu? Tahtanya. Kita nanti akan bertahta dengan Tuhan, dengan 5 mahkota. Apa saja mahkota? Mahkota kemegahan, mahkota keabadian, mahkota kekekalan, mahkota kebenaran, dan yang kelima mahkota kemuliaan. Nah, kalau saudara menang, luar biasa. Nah, kita tiap hari harus menang, saudara. Nah, saya harus menang dengan ajaran sesat, menang dengan kemurtatan, menang dengan Kristen palsu, Kristen matre,
Kristen apalagi saudaraku? Kristen upahan, hamba upahan. Apa itu ada di sekitar kita? Banyak. Tapi hati kita harus tetap murni. Kalau saudara tetap murni di hadapan Tuhan, Tuhan pelihara kita. Dikatakan tadi, roh dengan tegas mengatakan, hati-hati dengan takut, tidak percaya, dusta, pembohong, apalagi saudara tadi, ya, semuanya itu roh dengan tegas mengatakan, pada akhir zaman ini akan terjadi. Loh, saya setuju gereja berkembang, tapi lek gereja pecah, ada roh yang tidak baik yang ada di dalamnya. Dan saya berdoa di GAB ini tidak ada, di GBI lagi terjadi, saudara, goncang lagi, pecah lagi. Itu ada roh apa ya, akhir zaman. Dan penyesatan harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita lihat perang Israel dengan Iran itu kayak apa. Kita lihat ya, banjir bandang, bumi terbelah di Jawa Tengah. Semua itu tanda-tanda kedatangan Tuhan yang tidak lama. Tapi apakah hidup Kristen kita biasa-biasa? Wes ngene ae, swarga nunut neraka katut-katut daripada nunut saudara. Banyak hilangnya, banyak nerakanya daripada masuk surga. Cintai Tuhan, Dia akan mencintaimu lebih dari yang lain. Katakan amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, ku tak membawa apapun juga. Kiralah pasya kata karapa seketek. Roku buku tukuru pusikanara. Rekanda maya sandara lamaya. Jesus, tolong kami Tuhan. Kami merendahkan diri. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami. Kami bertobat demi nama-Mu. Kami tidak mau melayani karena hal-hal yang salah, yang tidak baik, yang tidak berkenan kepadamu. Kami merendahkan diri, layak dan benarkan kami, dan permuliakan nama-Mu dalam hidup ini, dalam hidup kami, di tempat ini dan sekarang. Amen. Kita nyanyi, ku tak membawa. Haleluya. Yes my Lord. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke dunia. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, lagi ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua menyanyi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, yes. Yang
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Tanpa musik, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Yes, buka hati sama Tuhan, rendahkan diri, minta diberkati Tuhan, minta dipakai Tuhan, minta dipenuhi Tuhan. Saudaraku, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya musik, rapnya saja, nikmati firman-Nya. Roh dengan tegas mengatakan, pada hari-hari terakhir. Kapan itu? Hari ini. Kapan itu? Siapa itu? Saudara dan saya. Rohnya sedang berbicara kepada kita. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Aku menaruh rohku dalam roh-Mu. Aku punya rencana dan tujuan dalam hidupmu. Aku akan membawa engkau dari satu lembah ke lembah yang lainnya. Tapi ingat, aku ada bersamamu. Aku tidak membiarkan kau sendiri. Engkau akan mengalami kepenuhan demi kepenuhanku. Engkau akan mengalami penyertaan demi penyertaanku. Tapi ingat, ada onak dan duri terus bersamamu. Jamah hamba-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu ini, penuhi dia di dalam nama Yesus. Come Holy Spirit. Sekendere di bikaya. Ora pasandara labarala. Penuhi Tuhan anak-anak-Mu ini. Kira lapa sandara labarala. Kira labarala. Hamba melepaskan pengurapan doa syafaat itu memenuhi hati dan pikirannya. Anugerah demi anugerah yang kudus itu memenuhi hidupnya saat ini. Dalam nama Yesus. Sekepe kita karapataka ya radade. Reka santaka naralama. Engkau akan mengalami peperangan rohani seperti Deborah. Tapi Tuhan bersamamu. Sekalipun masalahmu banyak, Dia tidak meninggalkanmu. Dia bersamamu. Kekuatannya yang luar biasa, supranatural itu akan memenuhi hidupmu dengan segala kepenuhan. Pegang firman-Nya, lakukan firman-Nya, maka rohmu akan menyala-nyala seperti api, dan kau akan diberkatinya. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Ada banyak proses dia lalu, tapi proses itu kau tidak membiarkan dia sendiri. Engkau bersamanya seperti dalam api, tapi api itu mampu dilaluinya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia akan ada bersamamu, dan dia akan melihat berkat-berkat yang berkelimpahan dari tanah perjanjian itu terjadi dalam hidupnya. Berkati Tuhan, berkati hamba-Mu ini dengan order-ordernya secara supranatural, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa
pagi siang hari ini Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, hadir di gerejamu ini ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Elia BD. Bahkan hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Kau Yesus. Kau berkati hamba-Mu ini, berikan dia kesehatan, kekuatan. Engkau memberkati jemaat yang dikebalakannya, berkati keluarganya. Aja syukur, terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Kemanapun Kau perintahkan hamba-Mu ini pergi untuk melayani Kau, Kau menyertai, melindungi, memberkatinya. Terima kasih Yesus, haleluya. Saat pagi hari ini Kau juga pilih semua jemaat-Mu yang hadir di gerejamu maupun yang ada di rumah mengikuti siaran daripada gerejamu ini. Kau berkati, mengurapi dengan minyak-Mu yang baru. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang percaya pada Kau, dan hamba-Mu yang taat pada Kau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau tetap tuntun kami, bimbing kami Tuhan Yesus, agar kami tetap berjalan di jalur-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau tetap setia pada Engkau Yesus. Kami mau tetap setia kepada gerejamu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami lebih lagi dalam melayani Engkau. Jadikan kami saluran berkat untuk menyalurkan berkat-berkat yang sudah Kau berikan pada kami, untuk orang-orang yang membutuhkannya, untuk hal-hal yang berguna di dalam pelayanan. Terima kasih Yesus, haleluya, puji Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sungguh Allah, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan dengan kepala pandang Yesus. Tuhan, terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa,